Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Aura Sufi dengan NIM 2124101002 dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Data Mining. Pada kali ini, pada modul 2, saya akan menjelaskan bagaimana eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Seperti soal yang diberikan oleh asisten dosen dari praktikum data mining, di sini dijelaskan bahwa untuk menjawab tugas dari nomor 1 sampai 9. Sebelumnya di sini membahas tentang petal dan sepal. Di sini ada serangkai bunga. Untuk petal sendiri merupakan mahkota dari bunga itu sendiri, mahkota bunga, sedangkan sepal sendiri adalah kelopak bunga. Nah, kepada soalnya di sini, yang pertama adalah jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, di sini dataset sendiri adalah kumpulan dari data yang disusun secara terstruktur dan dipresentasikan dalam bentuk tabel. Kumpulan data yang berisi informasi-informasi masa lampau dan siap dikelola menjadi sebuah informasi baru menggunakan ilmu data mining. Jadi, untuk dataset sendiri itu merupakan data yang berisi informasi secara terstruktur dan dikelola atau dipresentasikan dalam bentuk tabel dan menjadi sebuah informasi baru. Nah, selanjutnya adalah data training. Di sini data training merupakan data yang digunakan untuk melatih dan mengembangkan suatu model. Data training juga merupakan kumpulan dari data training yang dijadikan kumpulan dari data training itu juga dapat dijadikan estimasi sebuah parameter yang berbeda. Bisa juga disebut pembanding antar kinerja model yang berbeda. Data training sendiri itu merupakan itu juga kumpulan data yang digunakan untuk melatih sebuah model algoritma. Nah, model algoritma yang kita jalankan sekarang merupakan bentuk dari data training, penggunaan data training. Yang ketiga ada data testing. Data testing sendiri merupakan digunakan setelah proses dari data training selesai. Yang kemudian data testing dan data training ini dibandingkan untuk mengecek apakah model digunakan di akhir sudah bekerja dengan baik dan benar. Data testing sendiri juga kumpulan data yang digunakan untuk menilai performa dari model algoritma. Jadi setelah programmer itu merancang sebuah algoritma, nanti itu akan melakukan data testing untuk mengecek apakah model algoritma yang digunakan itu sudah bekerja dengan baik dan benar dan menilai performa dari model yang digunakan pada algoritma itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu menjelaskan proses penyusunan dataset. Jadi yang pertama yaitu menentukan program yang akan dibuat, kemudian menentukan data apa yang diperlukan dalam program. Jadi program yang akan dibuat sendiri itu juga harus kita ketahui sebelum menjalankan atau memerlukan data dari program yang akan dibuat nanti. Yang kedua yaitu mengumpulkan data-data yang sudah ditentukan dan diperlukan untuk dimasukkan ke dalam dataset. Jadi setelah kita menentukan program dan mengumpulkan data-data itu, nanti data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam dataset yang kita buat. Selanjutnya yaitu melakukan subset pada dataset. Setelah itu menggunakan agregasi variabel pada dataset, yaitu menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Jadi dari data-data yang sudah kita lakukan, terus menggunakan token subset, di sini subset sendiri akan memunculkan atribut-atribut yang tidak perlu. Yang perlu dan tidak perlu nanti pada agregasi sendiri akan menggabungkan beberapa atribut yang sama itu menjadi sebuah atribut baru. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu melakukan drop observasi pada dataset yang kemudian dilanjutkan dengan drop observasi lagi menggunakan missing value. Di sini juga sama sampling
istilah sampling dan dimensionality reduction. Sampling di sini untuk mengambil sejumlah data yang bisa mewakili keseluruhan data. Dan dimensionality reduction di sini menggunakan beberapa atribut yang penting untuk memudahkan analisis data. Jadi dari atribut penting itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam menganalisis data-data yang telah kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu feature creation, di sini untuk membuat atribut baru yang mungkin penting untuk dianalisa. Jadi dari atribut-atribut baru tersebut, kita lihat lagi apakah dari atribut yang dihasilkan itu merupakan atribut penting pada analisis data kita. Selanjutnya untuk melakukan pengelompokan variabel menjadi variabel faktor dan nilai. Di sini istilahnya juga discretization, yaitu pengubahan variabel yang kontinu menjadi bentuk diskrit, dan binarization untuk pengubahan variabel numerik menjadi bentuk biner. Selanjutnya untuk menggabungkan kedua dataset dan modifikasi lainnya yang telah dilakukan pada program atau atribut transformation. Di sini atribut transformation sendiri merupakan mentransformasikan atribut tertentu menjadi suatu set nilai baru menggunakan fungsi pemetaan. Nah, selanjutnya nomor 3 itu adalah jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dari dataset iris. Yang pertama yaitu atribut adalah sifat atau properti, karakteristik, objek yang nilainya bisa bermacam-macam. Dari satu objek dengan objek lainnya. Sedangkan dataset iris ini merupakan satu dataset yang banyak digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya untuk dataset iris ini terdapat pada sepaleng atau panjang kelopak, sepal width atau lebar kelopak, petaleng atau panjang mahkota, dan petal width atau lebar mahkota. Lalu sedangkan kelas merupakan atribut atau label yang akan dijadikan target berdasarkan pengelompokan atau sebuah parameter dalam menentukan jenis atau kelas iris. Jadi untuk kelas dataset iris ini dari series name ada Setosa, Virginica, dan Verticaler. Selanjutnya pada soal nomor 4, di sini yaitu memasukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinampi dan pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, Verticaler, Virginica, dan Unknown. Yang pertama yaitu tidak lupa kita mengimportkan nanti SNP di sini untuk mengimportkan library nanti alias NP, lalu mengimportkan matplotlib pyplot SPLT di sini untuk memunculkan support yang sudah kita buat. Lalu kita mengimportkan pandas SPD untuk modul yang dapat membaca file CSV-nya. Sebelumnya di sini saya sudah memasukkan file CSV. Di sini ada dataset iris, jadi sudah masuk. Selanjutnya yaitu di sini kita membuat variabel dataset data underscore set ini untuk membaca file CSV-nya menggunakan PD. Di sini juga bisa kita lihat bahwa file CSV-nya sudah terbaca. Di sini ada indeks, juga nomornya, petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan species name. Di sini juga bisa kita lihat ya. Dan mungkin ini kita masukkan 50. Nah, di sini juga muncul Setosa, Virginica, kalau 100, dan Verticaler. Nah, di sini muncul semua. Dan ada untuk di belakangnya. Oke, di sini juga udah masuk ya, sama seperti file CSV. Di sini untuk file CSV-nya. Nah, sama sudah masuk seperti tadi. Nah, selanjutnya yaitu tadi
untuk memisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Untuk misalkan Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Di sini untuk fungsinya, di sini memang saya buat harus dimasukkan satu-satu ya. Di sini untuk Setosa, ini untuk fungsinya masukkan algoritmanya itu nanti array lalu dimasukkan satu-satu. Udah dimensi seperti biasa menggunakan kotak 2. Dan untuk isinya data disesuaikan dengan dataset dan urut-urutannya juga sesuai. Di sini kan 0,2, 1,4, 3,5, dan 5,1. Di sini juga sama. 0,2, 1,4, 3,5, dan 5,1, dan seterusnya. Dan untuk ini saya masukkan sekitar 44 baris. Untuk versi colornya itu juga sama, dimasukkan array-nya yang atas, dan tidak lupa untuk 2 dimensi, berarti 2 kotak kurung. Nah, selanjutnya di sini juga Virginica itu sama, NP array, untuk isinya juga sama. Ya, bisa kita jalankan. Sudah. Nah, selanjutnya yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown, dan berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini juga sudah soalnya yaitu untuk Cephaleng nomor 1 yaitu Cephaleng dan Petalwidth, Cephalwidth dengan Petaleng, Cephaleng dan Petalwidth, dan Cephaleng dengan Petaleng. Yang pertama yaitu Cephaleng dan Petalwidth. Di sini saya menggunakan variabel X dan Y untuk indeksnya. Di sini untuk subplot ya, saya membuat subplot untuk Setosa sendiri, Virginica sendiri, Versicolor sendiri, dan Unknown sendiri. Jadi di sini untuk Setosa saya masukkan indeksnya itu 3 dan Y-nya itu 0. Karena semua baris di sini kolom ketiga sesuai indeks terhitung dimulai dari 0 dan sesuai yang ada pada dataset. Jadi yang pertama di sini untuk Setosa karena Cephaleng dan Petalwidth, jadi Cephaleng di sini merupakan ketiga. Jadi ini 0, 1, 2, 3 Cephaleng, dan Petalwidth-nya itu 0. Jadi indeksnya itu dari 3 ke 0. Jadi untuk X dan Y di sini indeksnya 3, untuk Y-nya sendiri adalah 0. Untuk PLT scatternya berarti X, Y dengan color red. Untuk Virginica, Versicolor, dan Unknown ini sama, indeksnya 3,0 karena dimulai dari kolom 3, lalu terhitung dari mulai kolom 1, dan untuk Versicolor sendiri itu berwarna hijau, Virginica berwarna biru, dan Unknown-nya berwarna kuning. Untuk PLT title di sini kita tidak lupa untuk masukkan judulnya, yaitu Cephaleng dan Petalwidth. PLTX label untuk Cephaleng, PLTY label untuk Petalwidth, dan tidak lupa untuk PLT show untuk menampilkan grafiknya. Karena nomor 1 sama 4 itu caranya sama, jadi saya hanya memasukkan indeks, perbedaan indeks dari Cephalwidth ke Petaleng. Di sini pada dataset juga untuk Cephalwidth itu dimulai dari indeks 2 dan Petaleng dimulai dari indeks 1. Setosa red, Virginica blue, Versicolor green, dan Unknown-nya yellow. Untuk PLT title di sini Cephalwidth dan Petaleng, PLTX labelnya Cephalwidth, dan PLT ya labelnya Petaleng, dan PLT show. Untuk yang ketiga yaitu Cephaleng dan Petaleng, di sini untuk X-nya indeksnya itu 3 dan Y-nya itu 1. Untuk scatter plot-nya itu X, Y, color-nya red, blue, green, yellow sama seperti yang di awal. Dan untuk title-nya untuk menyesuaikan dari soalnya tadi. Dan yang terakhir itu yaitu Cephalwidth dan Petaleng. Untuk Cephalwidth itu adalah indeks kedua dan Petalwidth itu indeks ke-0. Nah, selanjutnya yaitu ada di nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Ini saya review dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa grafik dari Cephaleng dan Petalwidth sudah ada, Cephalwidth dengan Petaleng sudah ada, Cephaleng dan Petaleng, dan Cephalwidth dan Petalwidth. Selanjutnya untuk nomor 6,
jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi untuk pengelompokan setiap kelasnya pada scatterplot dapat ditentukan dengan melihat hasil pada petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Dari hasil subplot tersebut dinyatakan bahwa setosa atau merah memiliki karakter petal yang paling kecil dan panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm. Dari 1 sampai 4 di sini bisa dilihat bahwa lebar dan panjangnya itu hanya 0,6, jadi tidak sampai 1, dan untuk lebarnya tadi yaitu 1 cm. Nah, selanjutnya yaitu di Virginica, warna biru itu memiliki petal yang paling besar dan kelopak yang paling panjang. Juga bisa kita lihat bahwa warna biru di sini di petal width, sepal width, dan petal width, lalu ada sepal length dan petal length, sepal width dan petal length, dan sepal length dan petal width itu untuk Virginica-nya panjang dan lebar. Nah, di versi color sendiri di warna hijau, sebagian besar posisi berada di tengah-tengah dari semua karakter kepemilikan dari Setosa dan Virginica. Bisa dilihat di sini bahwa yang warna kuning itu atau analnya itu tersebar di ketiganya itu. Ada yang banyak dan juga ada yang jadi tersebar. Yang nomor 7 yaitu perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown-nya. Jadi untuk cara meramal jenis bunga dari unknown dapat dilihat dari scatter plot yang sudah dibuktikan di atas. Dapat dilihat juga bahwa bunga dari unknown ini penyebarannya merata namun lebih sedikit berkumpul pada Virginica. Virginica ini pada 1, 2, 3, 4 untuk unknown-nya di sini bisa kita lihat untuk jumlahnya lebih sedikit dari Setosa dan Versicolor. Jadi di Virginica itu unknown-nya itu lebih sedikit. Bisa kita lihat di sini untuk sepal length dan petal length, sepal width dan petal length, dan sepal width dan petal width. Lalu nomor 8 yaitu buatlah parallel coordinate plot dari data yang berkelas Setosa, Versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau dan Versicolor untuk biru, hijau untuk Versicolor, dan biru untuk Virginica. Dan untuk petunjuknya yaitu menggunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Jadi di sini saya sudah membuat algoritmanya dengan memasukkan nanti dengan variabel x, nanti array untuk sepal length, petal width, dan petal length. Di sini saya menggunakan perulangan vary in range dan Versicolor. Kenapa menggunakan Versicolor? Karena saya mengambil dari salah satu Setosa, Virginica, Versicolor, dan unknown-nya. Jadi hanya mengambil dari salah satu itu. Yang pertama yaitu kita masukkan PLT plot. Di sini X-nya untuk memasukkan array-nya. Lalu Setosa, indeks 1, indeks I, dan color-nya itu red. Jadi untuk pembuatan area plot ini dengan mengambil semua atributnya. Jadi saya ambil dari Setosa, Virginica, dan Versicolor. Dan untuk indeksnya diperhatikan dan color-nya itu berbeda, Setosa merah, Virginica biru, dan Versicolornya hijau. Tidak lupa untuk memasukkan PLT title, judul dari grafiknya yaitu parallel coordinate plot, dan PLT show untuk menampilkan grafiknya. Jadi untuk parallel coordinate plot di sini sudah terlihat. Di sini untuk warna merahnya ini Setosa, warna birunya ini Virginica, dan hijaunya di sini adalah Versicolor. Untuk indeksnya juga keluar, sepal length, petal width, dan petal length. Selanjutnya adalah nomor 9. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Untuk soal nomor 9 ini sama seperti soal nomor 6, yaitu pengelompokan setiap kelasnya pada scatterplot dapat ditentukan dengan melihat hasil dari petal length, petal width, sepal length, dan sepal width-nya. Dan dari hasil 4 subplot tersebut dinyatakan bahwa Setosa merah itu memiliki karakter petal yang paling kecil, lalu ada Virginica memiliki petal yang paling besar dan kelopak yang paling panjang, lalu Versicolor dengan warna hijau
dengan sebagian posisinya itu berada di tengah-tengah dari semua karakter kepemilikan dari Setosa dan Virginika. Lalu untuk anon sendiri tersebar di seluruh spesies subplot. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.